bapak gue kan sangat apa ya diplomat ya, nyak gue tuh sangat etikanya di ujung tinggi kan kita. Gue main minum aja bro. Jadi malu-maluin nih anak nih. Gue minum, udah gitu gue suka nanya-nanya dari mana om begini, ada duit nggak om begitu, kayak gitu. Malu-maluin gitu lah. Emang nakal banget gue, udah badung lah, udah bangor orang Sunda bilangnya. Makanya itu gue sering dikunci di kamar kalau ada tamu. Nah itu Sule bilang gue dipasung. Gitu. Gue bingung nih sama lu ya. Lu kan rocker ya. Tapi S2 bro. Iya. Pinter banget. Ini gue jarang ketemu. Gue kayaknya nggak susah ngebayangin gitu. Bon Jovi jadi apa dan jadi cum laude MBA gitu. Kayaknya dunia yang beda banget. Ya, itu lu bisa bener-bener fokus ke pelajaran dalam karir lu pas satu lagi nanjak atau gimana sih ceritanya tuh? Ini niat gue nih buat sharing ya. Buat gue nggak ada kebanggaan juga sih di sini. Intinya tapi gue tuh kan selalu pengen bikin sukses yang ala gue sendiri. Ya termasuk itu. Mitos kita kan yang namanya rockers ya goblok yang nggak mau sekolah. Gitu kan? Ya gitu terus terang aja Itu yang gue bayangin. Sampai lo ngomong gitu sama gue kan maksudnya itu. Rockers kan biasa gitu. Lo harapin gue juga begitu. Oh, enggak. Bukan. Tapi gue pikir Bro Yudi, enggak begitu. Kita sukses dengan cara kita sendiri dong. Kan gue bilang orang tua gue tuh gila anaknya harus sekolah. Walaupun mereka mau musik Betul, baru mereka mau musik. Tapi nggak tahu mereka udah punya feeling kali. Itu value editnya tinggi banget kalau kita sekolah. Jadi gue sekolah untuk supaya bisa bermain musik jadi anak band. Bargaining dong kita. Akhirnya gue bisa ngeband terus gitu loh. Tapi jadi begitu gue dapat ilmunya, gue juga berpikir dong, ini manfaat nih ilmunya nih. Ngece-ece nih. Bener gak? Ini ilmu buat hidup gue nih. Buat bermusik gue manfaat. Buat main film gue manfaat. Manajemen manfaat. Marketing manfaat. Financing manfaat. Supaya gue bisa bikin planning dalam hidup gue gitu. Nggak hari ini gue berjaya. Besok begitu gue sakit tua. Selesai hidup gue gak mau kayak gitu. Gue pengen ada berkesinambungan. Tetap berdaya kita dalam proses hidup kita. Leading di dalam rumah tangga kita. Itu cita-cita gue seperti itu gitu loh. Dan itu terjadi dengan ada ilmu yang gue masuk, akhirnya ada manfaatnya gue pakai. Akhirnya gue bisa bikin masuk S2 gue bikin itu kan strategi bisnis property management. Lu S2 lu apa sih? Di strategic management. Strategic rocker. Gue dapat A. Dapat A. Kurang dari 2 tahun itu gue jadi ketua angkatan langsung. Ya karena gue udah kerja, gue udah punya bisnis. Lalu di UGM lagi. Goblok banget kalau nggak bisa bikin. Ya gue UGM gue. Itu langsung disetujui. Karena yang penting metodologinya benar kan. Tapi gue udah punya gagasan. Nah itu kembali ke khayalan lagi. Gitu. Itu langsung menyambung. Ini property temen nih Ciputra udah mulai gue. Dan sekarang kesini semua property temen. Kesini semua property temen. Boleh lu argu sama gue mana yang nggak ada jualan nggak pakai property temen. Kelapa Gading deh. Kebetulan gue tinggal di Kelapa Gading kan. Wah jelas. Gimana tuh? Itu banyak fasilitas, ya kan? Entertainmentnya di situ di mana-mana. Oh lihat di situ. Secara prinsip dan juga komunikasi mereka tuh kan kalau lu tinggal di Kelapa Gading, lu akan jadi seperti bagian dari orang yang paling kaya di Indonesia apapun namanya, paling sejahtera dengan fasilitas akses yang begitu hebat yang hanya ada di Kelapa Gading, betul nggak? Oh brandingnya. Branding itu entertainment bukan? Oke, ya personal branding ya. Iya. Lu jadi lu bangga gitu, happy. Iya. Jadi unsur entertainment tuh ada di mana-mana. Lu dari tadi mention dan yang gue bilang bukan hanya nilai tambah, itu jadi embedded, itu jadi hal yang paling utama gitu loh. Utama tuh ya. Makanya lu jual peniti, lu gelontorin gitu aja dengan lu cerita beda. Ini peniti ini aku bikin pada saat aku benar-benar ngerasa udah nggak ada jalan hidup lainnya. Tiba-tiba aku ngelihat sebuah besi dan aku coba besi ini untuk dibikin didesain sedemikian rupa. Pilihan aku 2, mau dipakai buat nusuk diri atau untuk memberikan
menyelesaikan saya punya penderitaan gitu, ya bunuh diri, atau peneliti ini untuk membantu orang mengerjakan pekerjaan seharinya menjadi lebih mudah. Itu kan inspirasi, bro. Beda ya ceritanya. As simple as that. Iya kan? Itu entertainment. Jadi apalagi lagu Lolita, akhirnya ku tahu semua tentang dirimu, betapa sedih hatiku gitu. Lolita merayu setiap lelaki yang dapat membeli cintanya walau satu malam saja. Sadarkah Lolita apa yang terjadi? Itu waktu itu hits lagu gue, sangat itu banyak menginspirasi orang. Pasti itu lagu biasa sebenarnya. Kalau gue ngomongin ya biasa, itu maksudnya ya receh lah, kehidupan banyak. Tapi begitu jadi lagu beda nuansanya gitu loh. Jadi lu bisa buat itu jadi sesuatu yang biasa jadi spesial. Iya. Nah, dikemas. Itu yang penting tuh. Iya. Dan lu bisa bikin ini jadi bisnisnya juga begitu. Tapi kita sepakat nggak soal entertainment itu? Semua produk ya nanti lu masukin dalam hidup lu, mungkin bobotnya akan bisa lebih tinggi. Lu bisa cerita di situ. Jadi manfaat. Lu bikin bisnis itu ya lu perlu branding, lu perlu covernya juga kan. Iya. Bro, sekarang kalau lu mau kerja sama juga begitu kan. Lu kerja datang ngelusuh, lu diem aja, Pak kasih saya kerjaan dong, besok saya nggak suami istri saya sakit nih, saya butuh duit, nggak diterima loh. Tapi kalau lu datang biar lu susah dengan keyakinan saya bisa memberikan nilai tambah di sini, saya bisa ini pengalaman saya begini, saya lihat Bapak melakukan ini, coba deh kita melakukan. Wah, dapet lo. Bro, lu dari tadi bilang sama gue bahwa lu mesti bargaining sama bapak lu nih. Iya. Untuk bisa lu ngeband, karena lu anak band. Iya. Jadi pemikiran gue kayaknya bapak lu dulu killer nih. Iya. Karena lu anak band gitu, rocker aja takut sama bapak. Iya. Masa kecil lu kayak gimana sih? Bokap gua itu ya orang yang sangat gue takut sama dia karena dia baik banget. Baik banget. Iya, dia itu nggak pernah mukul fisik, nggak pernah marah besar juga nggak pernah. Tapi bobot dibicaranya luar biasa dan dia buktiin dia layak untuk dihormatin dan jadi idola buat anak-anaknya. Wow. Jadi kalau dia diem, gue yang takut sendiri. Gue sampai manjat-manjat pohon tuh kalau takut dia pulang gitu. Karena kalau dia diem, dia marah sama gue, waduh, kayak kita udah kelar urusannya, bro. Lain kan kalau bokap yang udah biasa dinyakitin orang ya, udah sakitnya plak ya kelar lah gitu. Ini enggak, karena dia nggak pernah menjual kemarahan dia kepada anaknya. Jadi kalau dia diem tuh kita jadi bertanya-tanya ada apa salah gue gitu lah. Itu bokapku kayak begitu. Dan dia seorang seniman. Dia pencipta lagu, dia penyanyi, dan pemain musik. Awayan. Tapi begitu dia masuk ADLN tuh sekolah pertama untuk para diplomat. Akhirnya dia jadi duta besar terakhir. Makanya which is gue sangat respect sekali sama dia. Idola gue lah. Gue pengen jadi dia. Nah tapi dia bilang, begitu gue kerja buat pemerintah, gue gak mau cawe-cawe katanya. Gue gak nyanyi lagi. Bisa nggak lo makan gaji? Makanya gue bilang tadi kan, sekali gue nyanyi berapa gaji sebulan? Gue jadi mikir, kenapa gue harus begitu? Kenapa harus seperti jadi bapak gue gitu loh. Hari itu juga, malam itu juga, dia pulang dari tugasnya dia di waktu itu ada di mana ya? Dia di Kuala Lumpur ya. Dia pulang satu malam nemenin gue tidur hanya buat ngomong itu. Dia tanya kehidupan gue gimana, lu sekarang gimana, apa yang lo kerjain, mau jadi apa. Gue pada saat penjurusan gue kan, gue bilang, gue pengen jadi kaya, gue pengen jadi diplomat, kan enak di luar negeri terus. Kan kecil gue di luar negeri terus gitu kan. Oh iya, tapi sekarang kamu gimana? Saya nyanyi, hasilnya bagaimana? Oh itu sebulan gajinya ayah dulu. Oh gitu ya. Nah terus kalau kamu jadi karyawan gimana? Kamu nyanyinya gimana? Main filmnya gimana? Gue nggak bisa jawab dong. Gue pengen terus dua dapat ya nggak bisa. Kamu digaji pemerintah, kamu harus mengabdi pemerintah. Nggak ada. Waktu kamu tuh udah dikontrak habis sama pemerintah. Makan gaji itu lakukan tugasku dengan baik. Nggak ada yang lain. Dia begitu. Akhirnya dia tuh kalau dia nyanyi, kalau ada tamu aja,
nyanyi nggak dibayar jadi hanya membuat nilai tambah aja kalau tamu, makanya dia dibilang the singing ambassador. Itu idola gue jadi seperti itu, tapi gue nggak harus jadi seperti itu dong, ya kan? Gue nggak harus ngelepas gue punya opportunity di dunia entertainment. Akhirnya gue pilih, waktu itu kan ada hubungan internasional FISIP, ada lagi penjurusan yang namanya bisnis administrasi. Itu yang gue pilih, manajemen. Jadi bokap lu baik dari banget. Situ, dia inspirasi pertama gue. Kalau nyokap gue emang gue paling deket sama nyokap gue selalu dukung gue gitu. Gue anak emak gue. Gue Badung juga anak emak, takut sama emak. Badung tapi anak emak. Iya, kalau lo mau tanya, tadi kan lo tanya juga yang dipasung ya. Iya, lu katanya pernah dipasung bro. Lu ini kontradiktif nih, ada yang bilang lu pernah dipasung karena lu bandel. Iya. Terus gue emang gitu. Sangat hiperaktif. Tapi maksud gue orang tua sekarang kalau punya anak yang sangat hiperaktif jangan takut. Karena kemungkinan besar daya juangnya tuh tinggi tuh anak gitu. Cuman belum ada pelampiasannya aja gitu. Gue termasuk itu. Nyak gue tuh bingung. Sampai tetangga tuh bonyok selalu. Teman gue inget banget namanya Cucang ya. Masih hidup apa enggak. Teman gue cuman kalau ada dia pelampiasan emosi gue gitu. Gak tahu gue ya. Terus sama tukang beca. Gue bergaul sama tukang beca bro. Ya, bapak gue waktu itu masih ngerokok, sering dapat ini kan rokok dari teman-temannya dari luar negeri, gue ambilin, gue kasih tukang beca. Udah gitu gue keliling-keliling sama dia. Kemana gue suka jalan-jalan, bo anaknya belum bayar bo, gue nggak ngerti bayar. Juga ada banget gue kemana-mana gitu. Jadi ya terus kalau ada tamu nih bro ya, kasih minum. Bapak gue kan sangat diplomat ya, nyak gue tuh sangat etikanya di ujung tinggi kan gitu. Gue main minum aja bro. Jadi malu-maluin nih anak nih. Gue minum, udah gitu gue suka nanya-nanya. Dari mana om begini, ada duit gak om begitu. Kayak gitu. Malu-maluin gitu lah. Emang nakal banget gue, udah Badung lah. Bangor orang Sunda bilangnya. Makanya itu gue sering dikunci di kamar kalau ada tamu. Nah itu Sule bilang gue dipasung. Gitu. Dikunci sebentar gue dikerem lah, bahasa Sunda itu dikerem. Karena emang terlalu Badung. Tapi itulah emang gue tuh ya karena hiperaktif. Hiperaktif gue juga nggak ngerti. Adik gue tuh sering jadi korban dulu. Sekarang gue sayang banget sama dia. Tapi sebadung-badungnya lu nggak pernah sentuh narkoba ya? Ya. Karena itu prinsip gue bilang. Gue tahu ujung-ujungnya kemana lah narkoba, dari coba-coba jadinya dia dicoba. Dari kita jadi subjek, kita jadi objek akhirnya kita. Akhirnya nggak berdaya, selesai hidup lo begitu aja. Kalaupun lo bisa survive, waduh, biaya value-nya tinggi banget itu, ya kan? Lo kebuang banyak waktu dan nggak 100% sembuh juga gitu. Repot. Terus apa harapan lo dari narkoba? Repot. Iya, don't be so stupid gitu loh. Ya kan? Pelajaran paling. Kalau gue sih hayalan gue, kalau lu berhayal, gue berhayal dengan sehat gitu. Berhayal. Iya. Jadi bohong dong yang bilang lu berhayal mesti sambil malam-malam nge-fly gitu kan mungkin ada itu. Iya, gue mungkin ada yang seperti itu. Tapi ya sejauh mana dia bisa jadi subjek. Masih bagus lah. Kalau nggak bisa, kalau coba-coba akhirnya mati itu goblok buat gue. Ya benar gak? Karena ada juga yang tahu dia pengelolaan seperti itu urusan dia lah. Salah benar kan bukan urusan gue kan gitu. Tapi I'm not that person. Gue tahu itu sangat menggoda. Gue takut gue nggak kuat gitu. Dan lu bisa stop sebelum. Bisa. Karena di dalam proses itu banyak temen gue yang selesai. Di tangga gue dulu anak bapaknya tuh jaksa. Mayatnya ditaruh begitu aja di teras rumahnya. Itu jadi buat gue tuh on that age ya. Jadi sangat ini gitu loh. Dan lu lihat sendiri? Iya. Gue nggak lupa gitu. Gila hidupku begini banget ya. Perginya sama temennya begitu mati taruh aja di teras gitu. Udah ode gitu loh. Udah jelek banget. Jadi gue pikir kok mau ya orang hidup nggak ada manfaatnya seperti itu gitu. Buang-buang kesempatan gitu. Dia maksudnya dia untuk berkorban untuk hal yang nggak jelas gitu ya. Kalau kita berkorban kalau jelas ya nggak apa-apa ya. Masih nggak apa-apa juga lah ada hasil. Ini berkorban untuk loss gitu kan ya. Lu mati nggak dapet apa-apa, nama jelek. Orang tua sedih. Apa lu dapat apa?
benefitnya. Nggak ada dapat apa-apa ya. Hayalan lu, kalau lu nggak bisa jual jadi lagu, tambah goblok lagi kan? Iya. Lu peran orang tua buat hidup lu, karir lu apa sih? Ya mereka seperti itu, strength. Mereka walaupun banyak kontrol dari jauh, karena babi gue kan 3 tahun pergi. Jadi terakhir pas saat gue udah gede, gue udah masuk UI, gue udah nggak bisa ikut mereka lagi. Mereka masih pergi ke luar negeri lagi gitu kan, terakhir di Pakistan, Indonesia. Gue nggak bisa ikut karena harus di UI gitu. Ya itu, walaupun jauh, tapi ya value yang dia kasihin ke gue, contoh kehidupan. Ya karena memang biasanya tuh anak nakal tuh berpikir ya. Ya, karena dia punya energi lebih. Jadi dalam proses berdewasaan itu mungkin hiperaktifnya berkurang, berpikirnya tetap ada gitu. Yang anak nakal kan dia berpikirnya lebih apa ya? Lebih kreatif gitu kan. Jahil itu kadang-kadang kan yang gak kepikiran sama kita jahil gitu kan. Otak kita kan jahil banget. Tapi ya itu hal-hal yang seperti itu yang gue alamin dalam masa kecil. Value apa yang paling nancep di lu? Dari bokap nyokap? Oh iya, bokapnya ya. Dia ada 2 hal yang dia bilang sama gue. Pertama, ya dia bilang right or wrong my country. Right or wrong my country. Aku masih sering kan dengar orang yang jelek-jelekin bangsa sendiri. Oh bangsa kita emang nggak layak untuk bersaing. Bodoh-bodoh lah begini begitu. Dia jelek-jelekin sendiri bangsanya gitu. Nah di dalam keluarga gue tuh nggak ada yang begitu. Kita tuh mati-matian jadi wakil Indonesia di luar negeri dan harus merepresentasikan bahwa kita bangsa yang unggul dalam kesenian, dalam edukasi, dalam segala hal. Itu makanya gue tuh bisa jadi seperti ini. Waktu di Jepang I can do anything bro. Gue main drum, gue bisa nyanyi, bayangin gue bisa nari. Itu satu hal yang gue gak sukain, tapi gue harus, karena siapa lagi yang mau nari kebudayaan Indonesia di sana? Lu nari jaipong? Iya, pokoknya nari Jawa, nari apa. Pada saat iya kan kita kan mempromosikan budaya kita. Begitu gue ikut kur juga, tapi ternyata itu manfaat semua. Gila lu 100% banget ya. Iya, karena kan kalau kita di luar negeri kan mahal bro. SDM tuh mahal. Siapa yang disuruh nyanyi, siapa yang disuruh nari kalau bukan anak-anaknya gitu loh kan. Kita dibayar pemerintah, kita semua support bokap nyokap gua, terutama bokap kan ini. Sehingga rasa kecintaan terhadap negeri kita tuh, keunggulannya kita rasain bener. Gua di Jepang ya, gua ngerasa bener gua tuh lebih unggul daripada orang Jepang. Oke lah, dia lebih disiplin, lebih apa, tapi kreativitas. Bener. Kita nggak diajarin, kita bisa bro main musik. Bener. Kita lebih cepat main drama dibanding dia diajarin disiplinnya puluhan jam gitu, teorinya bener. Kita main aja, let's play, bisa juga. Kreativitas kita lebih. Nah itu orang Indonesia tuh mahalnya di situ gitu loh. Jadi gue nggak pernah ngerasa nggak minder gitu. Gue ngerasa gue lebih superior dibanding dia, banyak kelebihan gue. Lu ngomong Jepang gue bisa ngomong. Watashi wa nihongo dekimashita yo. Jadi babe gue tuh bahasa Jepang juga ya. Dekimashita. Wow. Je parle le français. Un petit peu. Karena gue pernah di Prancis, di Belgia juga. Ya inilah yang value yang ditanamkan sama kita deh. Artinya right or wrong my country. Jadi kalau seandainya orang masih ragu terhadap bangsa sendiri, ya lu jadi bangsa orang lain aja deh. Iya kan? Banyak kan yang suka begitu kan, yang meremehkan bangsa sendiri ya. Kemampuannya, ya kenyataannya kan kita bisa sekarang. Emang kita superior kok. Kita punya kelebihan, oke lah mungkin edukasi kurang, tapi yang lainnya banyak kita. Kita kreatif loh orang kita, banyak jalan. Buktinya apa? Makanan kita tuh lebih excellent dibanding makanan orang barat. Benar. Cuman daging, kecap doang, begitu gitu. Makanya menang kan yang namanya rendang. Nah, nomor itu 1 dunia. Otak bro, itu kreativitas. Masih juga kita dianggap bangsa yang nggak mampu. Makanya nggak ada alasan gue bilang. Banyak bukti yang mana. Jadi right or wrong my country. Right or wrong my country. Ya, biarin orang, biar bangsa gue salah tetap benar. Karena dari situlah kenapa Tuhan, kenapa sih lo jadi orang Indonesia? Lo nggak pilih kan? Enggak. Nah itu, tapi Tuhan menyuruh lo untuk tinggal di sini.
jadi kebanggaan di sini. Fight for your country, iya kan? Yang kedua nih. Gila ini. I can talk to my enemy katanya. Apaan tuh? Gua bisa ngomong sama musuh gua. Wow. Menarik nih. Gimana tuh? Hidup gua. Ya itu makanya gue punya filosofi ngamen segala. Gue bisa menjaga diri gue, nggak harus menang di depan, nggak harus merasa benar, nggak harus menguasai orang lain, nggak seneng lihat penderitaan orang lain, nggak harus ngalahin dia, nggak harus sama pemikirannya. I can talk to my enemy gitu loh. Daripada bangsa gue habis semuanya, mendingan gue negosiasi sama lu. Jadi nggak usah pakai kekerasan lah ya. Iya, kita ukur lah semuanya itu. Kalau emang ada jalan tuh lain soal. Iya, tapi there's always the way. Iya kan? Makanya kan Tuhan menciptakan kita berbagai macam orang dengan kepentingan yang berbeda-beda, dengan latar belakang budaya beda-beda, ngomongnya beda-beda. Oke lah. Begitu berarti kita harus saling bicara, saling bargain. I can talk to my enemy. Jadi buat gua nggak ada musuh yang sejati. Ya. Hari ini musuh, besok jadi teman. Itu makanya gue gak bisa jadi orang politik. Gak sukses gue di politik. Karena gue gak bisa jadi orang kayak gitu. Gak bisa lah. Semuanya teman jadi. Biar ada, iya buat gue. Lulus, gue aja baru kenal hari ini kita kan ya. Udah kayak kenal berapa tahun ya. Langsung jadi iya teman. Kan? Iya. Gue bisa ngomong apa, ada mengalir begitu. Karena emang buat gue tuh pertemanan suatu keniscayaan gitu. Dan gue gak akan membahayakan lo. Kalau perlu gue memberikan manfaat buat lu gitu lah. Dan gue ngerasa ini manfaat banget sih. Dan satu hal, lu hidup dari mana sih? Gue hidup dari mana? Itu banyak. Simple sih. Bro, temen. Iya benar. Ya kalau nggak ada temen nggak ada cuan, nggak ada opportunity, nggak ada job. Iya kan? Customer kita teman kita ya. Iya benar. Buat apa punya musuh? Lo jualan nggak laku juga nanti dia yang bikin susah dan sebagainya. Jadi itu prinsip I can talk to my enemy itu, waduh. Emang itu suffer, nggak gampang. Lo dimaki-maki, lo ngerasa kalah, tapi it's okay buat lo. Udah dimaki-maki juga? Iya loh. Gua nih pernah ya bro ya di SMA 3 tuh gua bercerita dulu. Gua mah di MS. Jadi kelas 2 sama kelas 3 berantem. Kelas 3 Faris RM gitu. Tapi dulu banyak premannya di situ. Gua satu-satunya waktu di OSIS, gue ngerangkap 2 jabatan. Gue jadi kepala kesenian dan juga anggota keamanan. Karena teman-teman gue keamanan semua. Dan kita jadi keamanannya benar-benar dites bro. Harus berantem satu-satu gitu. Oh gitu? Zaman itu begitu kan. Sehat tapi olah kayak olahraga gitu loh. Bonyok-bonyok tapi kita di tes mental kita seperti itu. Jadi suatu saatnya ada isu. Temen gue mau dikeroyokin. Temen gue badannya gede. Gue nggak terima dong. Ya, jadi gue belain dia ceritanya nih, sok jadi pahlawan gitu. Karena setia kawan lah. Waktu itu kan kawan segala. Gue sama Adi juga kayak begitu, setia kawan banget ya. Walhasil apa bro? Gue dipukul duluan, belakang terus gue roboh, gue jatuh, gue pingsan, gue dijek-injek. Wah, ada puluhan orang di situ. Dan di situ gue juga jadi ngerasa orang tuh kalau dikeroyokin, yang sakit bukan fisik bro. Oh gitu? Iya, ya harga diri habis. Lo diinjek-injek sama orang. Itu. Bukan fisik sih bisa hilang. Tapi harga diri itu lama. Apalagi temen. Gue karena kejadian itu ada berulang lagi. Gue pernah dilakukan seperti itu. Jadi gue tahu betapa resikonya begitu. Kita menjadi orang yang sangat rendah ya kalau misalnya kita sampai dipukulin, digebukin, sampai ditendang-tendang gitu, sampai masuk got. Terus gue ya begitulah ceritanya. Gue orangnya mungkin masih hidup, namanya Petrus yang hajar gue tuh, kakak kelas gue. Akhirnya ribut chaos nih. Kan keamanan yang lain marah. Akhirnya kelas 2 menang. Kelas 3 diserang sama kelas 2 gitu. Libur sampai seminggu 2 minggu lah gitu. Itu sampai kejadian yang di SMA 3 yang luar biasa tuh. Libur. Adi MS kan teman gue nih. Lo bilang lo kalau teman gue, sahabat gue, lo balas tuh orang. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue udah di ini. Udah. Lu sakit dong. Iya, maksudnya di apa tuh namanya tempat di luka-lukanya di itu perban lo ya. Iya, pokoknya bukan di karantina ya maksudnya
di tempat apa pemulihan kesehatan gitu ya, Perawatan, di perawatan. iya, Pokoknya gue bisa kemana-mana udah dijagain. Tentara udah masuk semua tuh. Serius Sampai banget ya? iya serius. Pakai beceng segala. Adi keluar. Siapa orangnya itu? Gue sebutin. Gue cari. Dia hanya setia kawan aja dia. Begitu dia keluar, dia ketemu orangnya, dia ambil itu senapan tentara. Kan nggak ngerti cara nembaknya juga. Dia main nembak kayak gini. Pada situ ada kayak Pak Harto ada waktu itu. Wah, heboh waktu itu benar. Tiarap semuanya. Langsung dia ditangkap ya. Sama tentara semua. Kita gabung sama-sama di ruang kesehatan. Ketawa-ketawa kita berdua. Saya sama-sama nggak berpikir secara apa ya? Kan nggak mungkin dia balas juga masih. Ini hanya respon daripada kesetiakawanan aja. Yang penting gue udah melakukan sesuatu yang gue bisa lakukan gitu. Walaupun nggak berhasil. Itulah namanya. Dan sekarang tuh nggak ada yang kayak begitu. Gila lu hopeng banget ya sama Adi dulu ya. Iya gitu. makanya itu kita ya ada tuh kita di YouTube kita bicara kayak gitu. Emang iya kita dekat. Kelas 2 kelas 3 gue main band terus sama dia kan. Dia nginep di rumah gue terus, gue juga begitu sama orang tuanya juga dekat gitu. Kita berkembang sama-sama. Akhirnya kita bikin band sama-sama. Akhirnya gue solo karir dan dia lebih ke arah orkestra. Dan dia sangat jenius banget orang. Itu temen gue yang paling jenius tadi. Gila, ini keren banget. Kalau gue orang biasa, gue perlu belajar. Jadi dua hal itu ya. Yang pertama tuh apa? Gue sampai lupa. Gue Right or wrong my country. Right or wrong my country itu gue setuju banget. Apalagi kayak di TikTok gitu banyak banget jelek-jelekin Indonesia. Iya benar. Ngapain gue aja bangga di sini. Iya kan? benar. Gue dari luar negeri sekolah. Lu udah pernah nggak hidup di luar negeri? Pernah. Emang lebih hebat tapi di sini jauh lebih enak di sini. Kalau ngomong jujur, bule juga gak terlalu pinter. Kalau maksudnya kalau lu pernah tinggal di sana ya lu tahu. Gak tahu banget kok. Bener. Kita aja yang suka iniin itu. Dan hal yang kedua adalah I can talk to my enemy. talk to my enemy. Pernah ngalamin tantangan nggak? Oh, maksudnya flop? Yeah. Pernah bro, pernah. 98, gue flop banget. Flop banget. Iya, pada saat itu gue nggak mau kasih tuh anak bini gue, karena anak gue masih kecil. Kalau gue lagi susah tuh gue sedekah. Gitu. Pasti selesai urusan gue, bener.